Sebagai bagian dari persiapan pemindahan ibu kota negara, Presiden Joko Widodo melantik Bambang Susantono sebagai Kepala Otorita Ibu Kota Negara Nusantara. Dan untuk membahasnya, kini kita sudah terhubung dengan Hendrikus Andi Simarmata, selaku Ketua Umum Ikatan Ahli Perencanaan Wilayah dan Kota Indonesia. Halo Pak Andi, selamat sore. Bisa mendengar suara kami? Ya, terdengar jelas. Selamat sore Mbak Farhanisa. Ya, Pak Andi, langsung saja Presiden Joko Widodo ini baru saja melantik Bambang Susantono sebagai Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara. Bagaimana tanggapan Anda, Pak Andi? Ya, tentu ini memang sudah perintah dari undang-undang untuk segera menetapkan Kepala Otorita IKN. Dan kalau melihat dari figur dari Pak Bambang dan Pak Doni, menurut saya memang sudah relevan ya dengan tugas-tugas yang harus diselesaikan oleh otorita ini, terutama dalam jangka waktu dekat. Banyak sekali PR-PR yang harus diselesaikan terkait dengan infrastruktur dan juga tentu saja adalah tata kelolanya ya. Dan menurut hemat kami memang Pak Bambang punya background kuat di pembangunan infrastruktur perkotaan. Dan Pak Doni juga punya pengalaman ya dalam membangun suatu kawasan permukiman skala besar. Ya, mari kita lihat nanti seperti apa. Iya, seperti yang Pak Andi sebutkan tadi bahwa memang Bambang Susantono ini memiliki latar belakang yang cukup mumpuni, bisa dikatakan seperti itu. Beliau pernah berkarir atau berkiprah di Departemen Pekerjaan Umum dan juga pernah pula menjabat sebagai Deputi Menko Perekonomian, tepatnya di bidang koordinasi infrastruktur dan juga pengembangan wilayah pada periode 2007 hingga 2010. Lantas apakah menurut Anda pengalaman ini saja sudah cukup begitu untuk bisa memangku dan juga melaksanakan tugas nantinya ke depannya sebagai Kepala Otorita IKN, Pak Andi? Ya, memang kalau kita lihat dalam jangka waktu pendek, ini kan kita harus berhitung dalam tahapan-tahapan ya. Jadi kalau tahapan awal ini memang kriteria yang diharapkan bisa mengeksekusi ya, terutama nanti pertama dalam 60 hari ke depan kita harus sudah mengeluarkan berbagai turunan dari undang-undang ini, peraturan presiden tentang master plan misalnya, tentang rencana tata ruangnya gitu ya, dan masih banyak lagi tata kelola organisasinya. Itu yang harus diemban oleh seorang Bambang Susantono dan Doni. Dan menurut hemat saya dengan jam terbang mereka, pengalaman mereka, dan networking mereka harusnya ini bisa diselesaikan ya. Tetapi tentu tidak cukup hanya itu. Mereka juga harus bisa meyakinkan publik bahwa semua rencana yang sudah dibuat pemerintah itu rasional ya. Karena kadang ketika rencana itu dibuat dan dieksekusi tentu akan banyak pertimbangan-pertimbangan baru ya. Dan disinilah diuji pengalaman, ekspertis mereka untuk bisa merasionalisasi ya ketika memang rencana yang sudah dirancang tidak sesuai dengan kondisi dalam 2 bulan atau bahkan tahun ke depan. Karena situasi sekarang sangat tidak pasti dan menurut hemat saya kita perlu berbagai senario untuk itu. Ya, dengan adanya hal-hal yang memang harus diperhatikan begitu Pak Andi. Lantas apa saja yang kemudian nantinya akan menjadi tantangan begitu bagi Kepala Otorita IKN ini? Oke. Pertama kalau menurut saya bagaimana beliau mampu mengumpulkan para menteri terkait yang sudah bekerja dalam 2 tahun terakhir mempersiapkan rencana ya. Misalnya di Bappenas ada master plan IKN, ada rencana aksi super hub IKN gitu ya. Lalu di PU ada urban design guideline-nya untuk kawasan inti pusat pemerintahan. Di KLHK juga ada rencana pengelolaan lingkungan hidupnya gitu ya, termasuk juga di ATR BPN ya. Jadi semua rencana itu harus mampu diintegrasikan oleh beliau dan kemudian para satgas yang sudah dibentuk oleh kementerian terkait kalau boleh bergabung dengan otorita atau kemudian tidak ada lagi desentralisasi tugas, karena menurut hemat saya lahirnya otorita kan untuk memudahkan pelaksanaan pembangunannya yang mungkin masih sekarang kita harus betul-betul lihat ya seperti apa strategi dari Pak Bambang Susantono sendiri. Ya, baik. Nah yang kedua kalau menurut hemat saya adalah bagaimana Pak Andi,
boleh kita bisa. tahan sejenak Pak Andi, karena kita akan sama-sama mengikuti pernyataan yang akan disampaikan oleh Bambang Susantono Baik. dan juga Wakil Ketua sehingga kota itu benar-benar Otorita IKN mempunyai Doni roh Rahayu. atau soul of the city, gitu ya. Dan kita membangun kota tidak hanya membangun fisiknya, tetapi terutama adalah bagaimana kerekatan sosialnya, bagaimana interaksi antar warganya, bagaimana kota tersebut benar-benar akan menjadi kota yang layak huni, humanis dan livable. Dan step-stepnya tentu saja setelah ini kami segera akan menghubungi pihak-pihak KL terkait yang selama ini sudah mempersiapkan konsep-konsepnya. Salah satunya mungkin dengan Bappenas yang sudah dari 2017 sudah melakukan berbagai studi, dan juga dengan KL lain yang akan meneruskan berbagai pembangunan, misalnya PUPR dan yang lain. Melalui kesempatan ini kami mengharapkan dukungan dari semua pihak, dukungan dari semua masyarakat, karena kota ini adalah kota yang merefleksikan kenusantaraan, kekitaan semua, tentu dengan kearifan lokal yang sangat tinggi, sesuai dengan lokasinya yang berada di Kalimantan Timur. Dan untuk itu kami mohon dukungan semua lapisan masyarakat untuk sama-sama kita membangun kota Nusantara ini sehingga menjadi kota yang sekali lagi inklusif, hijau, cerdas, dan berkelanjutan. Mungkin Pak Doni ada sampaikan, silakan. Udah lengkap. Terima kasih. Ya, Bapak Presiden mengharapkan tentu ini kota akan menjadi satu kota yang dapat merefleksikan kota Indonesia di masa depan, di mana tentu saja semua tantangan refleksi ke masa depanan kita akan terangkum di dalam kota ini. Bagaimana nanti kota ini dikelola misalnya, bagaimana interaksi antar warga, bagaimana digitalisasi nanti akan mewarnai kota tersebut, dan tetap sekali lagi ini kota yang harus humanis, harus mengedepankan interaksi, kerekatan sosial, kohesivitas antar warganya. Jadi program-program yang ada tentu tidak hanya semata-mata membangun fisik sekali lagi, tapi kami juga ingin membangun kerekatan sosial, kami ingin membangun masyarakat yang dinamis, yang vibrant, sehingga sekali lagi ini akan menjadi kota untuk semua, a city for all. Nah, mungkin Pak Doni dulu deh. Oke, saya dulu. Ya, Pak Andi, baru saja kita saksikan bersama cuplikan begitu ya, atau sedikit potongan yang disampaikan oleh Bambang Susantono selaku Kepala Otorita IKN yang baru, di mana seperti yang Anda sampaikan tadi, ia menyampaikan juga ada beberapa hal yang memang menjadi PR begitu ya, salah satunya adalah koordinasi, dan juga bahwa Presiden Joko Widodo berpesan IKN atau Ibu Kota Nusantara ini diproyeksikan menjadi kota masa depan begitu ya, dengan nilai-nilai yang humanis dan juga a city for all. Itu istilah yang tadi disampaikan oleh Bambang Susantono. Terkait hal ini, Pak Andi, apa yang kemudian menurut Anda menjadi prioritas utama dalam kata lain yang harus dilakukan pertama kali sebagai Kepala Otorita IKN oleh Bapak Bambang Susantono menurut Anda? Ya, katakanlah dalam 100 hari ke depan gitu ya, tentu beliau dan Pak Doni akan diuji bagaimana bisa mengintegrasikan tadi berbagai rencana yang sudah disusun ya. Dan menurut hemat saya di berbagai rencana tersebut, karena minimnya uji publik atau konsultasi publik yang dilakukan, maka beliau mempunyai kesempatan di sini untuk bagaimana mengundang masyarakat, baik profesi, akademisi, dan masyarakat daerah tentu saja ya, masyarakat desa di sana, adat di sana, untuk bisa buy-in dengan rencana ini. Karena kalau menurut hemat saya dengan keberadaan Pak Doni sendiri, beliau bisa menjangkau atau meng-enrich para dunia usaha untuk bisa buy-in terhadap rencana yang sudah disusun. Nah itu PR pertama. PR kedua tentu saja adalah masalah lahan ya, karena lahan di sini punya hutan, harus dialih statuskan dulu menjadi tanah yang diregistrasi di BPN. Nah, di dalamnya juga ada desa ya, ada sekitar 53 desa di kawasan IKN yang mereka kemudian harus bisa menjadi bagian dari kota itu sendiri. Jadi cities for all di sini kita maknai juga harusnya melibatkan masyarakat desa, melibatkan desa itu sebagai bagian dari pembangunan perkotaan IKN.
Dan itulah tren ke depan bahwa kota-kota bukan mengalienasi atau mengabaikan desa, peran dari desa maupun masyarakat desa, tapi bagaimana kota dan desa bisa bekerja sama dalam satu sinergi yang mewujudkan tadi ya masyarakat yang lebih sejahtera. Karena dengan kehadiran digital teknologi, desa kemudian bisa mengembangkan dirinya, menjangkau market yang lebih luas daripada dulu sebelum ada teknologi digital masuk. Jadi menurut saya itu dua PR utama yang harus dilakukan oleh Pak Bambang dan Pak Doni untuk meyakinkan publik bahwa rencana yang sudah disusun oleh pemerintah dan DPR melalui RU, melalui Undang-Undang 3 2022 itu betul-betul memang rasional dan bisa meyakinkan juga pasar ya, dunia usaha bahwa this is realistic plan. Baik, berarti dengan kata lain semua mata saat ini tertuju begitu ya Pak, tidak hanya di dunia pasar tetapi juga masyarakat Indonesia secara keseluruhan untuk melihat apakah nanti kemudian bisa berjalan dengan lancar begitu pemindahannya. Dan terakhir Pak Andi, ini selain Kepala Otorita IKN ini, apa saja faktor yang menurut Anda ini nantinya akan mempengaruhi kelancaran pemindahan ibu kota Pak? Ya, tentu dalam 1 tahun ini, tahun 2022, akan sangat tergantung dengan strategi pembiayaan ya. Pak Bambang sendiri harus membentuk organisasi otoritanya kan. Dan kemudian ada beberapa satgas yang sudah dibentuk kementerian, ini juga harus bagaimana cara kerja mereka nanti. Kalau menggunakan birokrasi yang seperti saat ini harusnya bisa lebih baik lagi kalau di dalam satu otorita. Nah itu yang PR pertama kalau menurut saya. PR kedua yang penting ya untuk memudahkan kerja mereka tentu adalah dukungan dari politik itu sendiri dan juga dukungan dari masyarakat daerah ya. Libatkanlah orang-orang daerah yang memiliki pengalaman jauh lebih lama di sana, di daerah Penajam sana, di daerah Samboja sana, yang punya kapasitas ya, dan juga saya lihat banyak sekali di sana ahli-ahli baik dari pemerintahan, misalnya ada untuk urusan kehutanan di situ ada ahli-ahli yang bisa menghijaukan kembali gitu ya kehutanan di sana, karena menurut hemat saya strategi atau impresi pertama itu meyakinkan bahwa ketika membangun infrastruktur itu adalah infrastrukturnya hijau dan tata cara pelepasan maupun pengalihfungsian lahannya itu betul-betul memperhatikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Menarik untuk kita tunggu bagaimana mereka berdua bisa membentuk satu organisasi yang agile. Agile di sini dalam arti responsif gitu ya. Jangan terpaku pada silo birokrasi pemerintahan, tetapi bagaimana juga mereka bisa merangkul masyarakat desa, pemerintah daerah di sana, dan meyakinkan pasar. Nah, oleh karena itu keberadaan presiden yang langsung menunjuk mereka, dan kalau bisa mereka berkoordinasi terus dengan Bapak Presiden itu akan sangat membantu ya, membantu meyakinkan tadi semua pihak bahwa sekali lagi rencana ini memang rasional. Paling tidak dalam 3 tahun ke depan mereka bisa membuktikan progres-progresnya. Tidak usah terlalu muluk, tetapi bisa kita lihat, memang kita ukur bahwa kota ini atau embrio kota ini pelan-pelan akan terwujud. Baik. Jangan terlalu ada maksud saya jangan ada terlalu kesan yang bombastis yang harus dihindari kalau menurut saya. Lakukanlah secara proper, tunjukkan bahwa kota itu memang dibangun sebagai suatu proses, ya, bukan suatu project. Itu adalah proses yang melibatkan semua pihak. Dan mari kita lihat dan tentu saja kita dukung siapapun yang dipilih presiden, dan dalam hal ini adalah Pak Bambang maupun Pak Doni. Ya. Good luck for them ya. Baik. Itu menurut saya. Baik, berarti kita semua akan menunggu begitu ya Pak ya, melihat bagaimana kemudian proses pemindahan ibu kota negara ini berlangsung dan juga kinerja dari Ketua atau Kepala Otorita IKN dan Wakil Kepala Otorita IKN yang baru saja ditunjuk untuk melancarkan
pemindahan atau proses ibu kota negara ini. Baik, terima kasih Bapak Hendrikus Andi Simarmata selaku Ketua Umum Ikatan Ahli Perencanaan Wilayah dan Kota Indonesia sudah bergabung bersama kami hari ini. Salam sehat. Baik, makasih sama-sama. Selamat sore.